Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, secari kertas berwarna krem dengan hiasan pita emas tergeletak anggun di atas meja makan. Citra menatapnya dengan senyum tulus yang jarang sekali bisa mekar di rumah itu. Itu adalah undangan pernikahan Dian, adik satu-satunya Fadli. Selama ini, hubungannya dengan Dian memang tidak sedekat yang ia harapkan, terhalang oleh tembok tebal yang dibangun oleh Ibu Nurul, ibu mertuanya. Namun, bagi Citra, pernikahan adalah momen sakral yang harus disambut dengan kebahagiaan. Ia tulus menyayangi Dian sebagai adik iparnya. Di dalam benaknya, sebuah rencana indah mulai tersusun. Ia ingin memberikan hadiah yang tak akan terlupakan. Bukan sekadar amplop berisi uang atau perhiasan yang bisa dibeli siapa saja. Ia ingin memberikan sebuah pengalaman. Paket bulan madu eksklusif ke Swiss dan Italia, lengkap dengan akomodasi di hotel bintang 5 dan tiket pesawat kelas bisnis. Hadiah itu bukan untuk pamer, melainkan wujud kasih sayangnya yang tulus, sesuatu yang selama ini selalu coba ia tunjukkan meski seringkali ditepis mentah-mentah. Ia tahu Dian selalu memimpikan perjalanan ke Eropa. Dengan semangat, ia menunggu Fadli dan Ibu Nurul turun untuk sarapan. Rumah besar bergaya modern minimalis itu terasa dingin dan kosong, padahal perabotannya mahal dan lengkap. Kemewahan itu seolah tak mampu menghangatkan suasana keluarga yang beku. Citra sendiri yang membeli rumah itu dengan hasil kerja kerasnya, sebuah fakta yang ia simpan rapat-rapat dari keluarga suaminya. Bagi mereka, Citra hanyalah seorang istri beruntung yang kebetulan memiliki sedikit warisan dari orang tuanya, yang kemudian dikelola dengan baik oleh Fadli hingga bisa hidup mewah seperti ini. Sebuah kebohongan yang diciptakan Fadli dan diamini oleh Citra demi menjaga harga diri suaminya. Tak lama kemudian, Ibu Nurul turun lebih dulu. Wajahnya seperti biasa, masam dan penuh selidik. Ia melirik tumpukan roti panggang dan selai yang disiapkan Citra dengan tatapan tak suka. Setiap hari hanya ini. Kau tidak bisa memasak yang lebih baik? Pantas saja badanmu kurus kering. Tidak ada gizinya, cibirnya, sambil duduk di kursi utama. Citra hanya tersenyum tipis, sudah kebal dengan ucapan pedas itu. Baginya, menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Fadli menyusul beberapa menit kemudian, sudah rapi dengan kemeja kantornya yang licin. Ia mengecup kening ibunya sekilas, lalu duduk di sampingnya, sama sekali mengabaikan keberadaan Citra. Pemandangan itu adalah sarapan sehari-hari bagi Citra. Ia merasa seperti pelayan tak terlihat di rumahnya sendiri. "Mas, Bu, lihat. Undangan Dian sudah datang," kata Citra, berusaha terdengar ceria sambil menyodorkan undangan itu ke tengah meja. Fadli mengambilnya tanpa minat, membukanya sekilas lalu meletakkannya kembali. Ibu Nurul bahkan tidak menyentuhnya. "Ya, kami sudah tahu. Dian sudah memberitahu kami dari minggu lalu," jawab Ibu Nurul ketus. Citra menarik napas dalam-dalam, mengabaikan nada bicara mereka. "Aku punya ide bagus untuk hadiah pernikahan Dian. Bagaimana kalau kita berikan paket bulan madu ke Eropa? Aku sudah cek beberapa agen perjalanan, kita bisa atur semuanya agar mereka tinggal berangkat saja." Seketika, suasana menjadi hening. Fadli berhenti mengunyah rotinya. Ibu Nurul meletakkan cangkir tehnya dengan keras, hingga menimbulkan bunyi denting yang tajam. "Hadiah? Kau mau kasih hadiah?" tanya Ibu Nurul dengan nada meremehkan. "Tidak perlu repot-repot. Urusan hadiah biar kami saja yang memikirkan. Kau cukup diam di rumah." Dahi Citra berkerut. "Kenapa begitu, Bu? Aku kan kakak iparnya, aku juga ingin ikut memberikan yang terbaik untuk hari bahagianya." "Tidak perlu," sahut Fadli cepat, nadanya tegas dan final. "Kami sudah menyiapkan segalanya. Lagi pula, kau tidak usah datang ke acara itu." Ucapan Fadli seperti sambaran petir di pagi yang tenang. Citra menatap suaminya dengan tidak percaya. "Apa maksudmu, Mas? Kenapa aku tidak boleh datang ke pernikahan adikmu sendiri?" Ibu Nurul tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti gesekan logam berkarat. "Kau ini pura-pura tidak mengerti atau bagaimana? Kehadiranmu itu hanya akan membawa sial. Ingat waktu acara pertunangan Dian? Gara-gara kau menumpahkan minuman, lantainya jadi kotor dan hampir membuat orang terpeleset. Kau itu ceroboh, hanya bisa membuat malu." Alasan itu begitu dicari-cari hingga terasa menggelikan. Insiden menumpahkan minuman itu terjadi karena seseorang menyenggolnya dari belakang, dan itu pun hanya setetes kecil di sudut ruangan yang tidak dilihat siapapun. Tapi di tangan Ibu Nurul, cerita itu menjadi sebuah bencana besar. "Itu kan hanya kecelakaan kecil, Bu. Tidak ada hubungannya dengan membawa sial," bela Citra,
suaranya mulai bergetar menahan emosi. Pokoknya tidak boleh, bentak Fadli, memukul meja pelan. Aku dan ibu sudah memutuskan. Kau tinggal saja di rumah. Ini demi kelancaran acara Dian. Jangan egois, pikirkan kebahagiaan adikku. Egois? Ulang Citra, rasa sakit menusuk hatinya. Aku hanya ingin datang, memberikan selamat, dan mendoakan adik iparku. Apa itu egois? Tentu saja egois, timpal Ibu Nurul dengan mata melotot. Kau hanya ingin pamer di depan teman-teman kami, kan? Ingin menunjukkan kalau kau istri dari anakku yang sukses? Jangan mimpi. Penampilanmu itu kampungan. Nanti kau hanya akan membuat kami malu. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah belati tajam yang mengoyak kesabaran Citra. Ia menatap wajah suami yang dicintainya, mencari sedikit saja pembelaan, tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan persetujuan atas semua hinaan ibunya. Fadli yang dulu ia kenal sebagai pria yang lembut dan penuh perhatian telah lama hilang, berganti menjadi sosok asing yang arogan dan patuh tanpa syarat pada ibunya. Citra menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai panas. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Alasan yang mereka berikan terlalu lemah, terlalu dibuat-buat. Di balik semua larangan dan cacian itu, ia melihat kilat kepanikan di mata Fadli saat ia bersikeras ingin datang. Kepanikan yang sama ia lihat di wajah Ibu Nurul. Mereka bukan sekadar tidak ingin ia datang, mereka takut ia datang. Mengapa? Apa yang mereka sembunyikan darinya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, menenggelamkan rasa sakit hatinya dan menggantinya dengan rasa curiga yang kuat. Selama bertahun-tahun ia memilih diam dan mengalah, menelan semua perlakuan tidak adil demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia pikir kesabarannya akan meluluhkan hati mereka. Tapi hari ini, ia sadar, kesabarannya hanya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Ia mengangkat wajahnya, menatap kedua orang di hadapannya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata istri dan menantu yang penurut, melainkan sorot mata seseorang yang tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Baiklah, ucap Citra dengan suara yang anehnya terdengar tenang. Jika itu memang keputusan kalian. Fadli dan Ibu Nurul tampak lega. Mereka mengira telah memenangkan pertarungan pagi itu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam hati Citra, sebuah keputusan lain yang jauh lebih besar telah dibuat. Ia akan datang ke pernikahan itu. Bukan lagi sekadar untuk memberi selamat, tetapi untuk membongkar rahasia busuk apapun yang coba mereka tutupi darinya. Ia tidak peduli jika harus terjadi keributan. Cukup sudah ia hidup dalam bayang-bayang. Pernikahan Dian akan menjadi panggung di mana kebenaran akan terungkap. Hari pernikahan Dian akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah terasa sepi. Fadli dan Ibu Nurul sudah berangkat lebih dulu dengan alasan harus membantu persiapan di gedung. Sebuah kebohongan yang kentara, karena semua urusan telah ditangani oleh panitia pernikahan profesional. Mereka hanya ingin memastikan Citra benar-benar tidak ikut. Sebelum pergi, Fadli bahkan sempat memperingatkannya sekali lagi, jangan berani-berani muncul di sana, Citra. Atau kau akan menyesal. Ancaman itu terdengar kosong di telinga Citra, karena hatinya sudah dipenuhi oleh tekad yang membara. Setelah mereka pergi, Citra melangkah masuk ke dalam walk-in closet miliknya. Ruangan itu adalah satu-satunya surga pribadinya di rumah itu. Deretan gaun dari perancang ternama, jajaran tas dan sepatu mewah, serta koleksi perhiasan yang tersimpan rapi di dalam laci berlapis beludru. Semua itu adalah buah dari kerja kerasnya membangun Nusantara Jaya Group dari nol. Ironisnya, Fadli dan Ibu Nurul seringkali menyindirnya sebagai perempuan yang hanya bisa menghabiskan uang suami, tanpa tahu bahwa uang yang mereka nikmati setiap hari berasal dari ruangan ini, dari otak dan keringat wanita yang mereka hina. Ia tidak memilih gaun yang paling mencolok atau paling mahal. Pilihannya jatuh pada sebuah gaun satin berwarna biru malam yang sederhana namun sangat elegan. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan pas, menonjolkan keanggunannya tanpa terkesan berlebihan. Ia ingin datang sebagai seorang tamu terhormat, bukan sebagai seseorang yang mencari perhatian. Ia memadukannya dengan sepatu hak tinggi berwarna perak, dan sebuah kalung berlian tipis yang berkilau lembut di lehernya. Sambil merias wajahnya di depan cermin besar, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat saat pertama kali bertemu Fadli. Pria itu tampak begitu berbeda. Sopan, ambisius, dan memperlakukannya seperti seorang ratu. Saat itu, Citra baru saja merintis perusahaannya dan sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia lelah dengan pria-pria yang mendekatinya hanya karena hartanya. Fadli terasa seperti angin segar. Ia jatuh cinta pada kesederhanaan dan janji masa depan yang Fadli tawarkan. Karena cinta itulah, ia setuju untuk terus menyembunyikan statusnya. Ia membiarkan Fadli yang tampil di depan, mengelola sebagian kecil asetnya,
dan menciptakan citra sebagai pengusaha muda yang sukses. Ia pikir, dengan begitu harga diri Fadli sebagai seorang laki-laki akan terjaga. Ia rela menjadi bayangan di belakang suaminya, mendukungnya dalam diam, memberinya modal tak terbatas, dan membuka semua pintu yang tertutup untuknya melalui koneksinya yang luas. Betapa naifnya ia saat itu. Cinta telah membuatnya buta. Ia tidak menyadari bahwa perlahan, pria yang ia cintai mulai terbuai oleh kemewahan palsu itu. Fadli menjadi sombong, malas, dan sepenuhnya bergantung pada aliran dana darinya. Puncaknya adalah ketika Ibu Nurul, yang awalnya bersikap manis, mulai menunjukkan sifat aslinya setelah mereka menikah. Cacian tentang latar belakangnya yang yatim piatu, hinaan tentang dirinya yang tidak bisa memberikan keturunan setelah beberapa tahun menikah, semua menjadi santapan sehari-hari. Dan Fadli, alih-alih membelanya, justru ikut terhanyut dalam arus kebencian ibunya. Air mata tanpa sadar menetes, mengancam akan merusak riasan matanya yang sempurna. Cepat-cepat ia menyekanya. Hari ini bukan hari untuk menangis. Air matanya sudah terlalu banyak terkuras selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari untuk bertindak. Ketika ia hendak mengambil tas tangannya, ponsel Fadli yang tertinggal di atas nakas bergetar. Biasanya, Citra tidak pernah lancang memeriksa ponsel suaminya. Tapi pagi itu, sebuah dorongan aneh membuatnya melirik layar. Sebuah notifikasi pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar kunci. Jantung Citra seolah berhenti berdetak saat membaca baris pertama pesan itu. Semua aman, dia tidak akan datang. Kamu akan jadi pendampingku yang paling cantik malam ini. Pesan itu singkat, namun dampaknya seperti bom yang meledak di dalam kepalanya. Dia, yang dimaksud sudah pasti adalah dirinya. Dan, kamu, di kalimat itu jelas bukan Ibu Nurul. Darahnya seolah surut dari wajahnya. Tangannya gemetar hebat saat ia memegang ponsel itu. Jadi ini rahasianya? Ini alasan mengapa mereka begitu panik dan melarangnya datang. Fadli tidak hanya akan datang bersama ibunya. Ia akan datang bersama wanita lain. Selingkuhannya. Rasa sakit yang tajam dan menghancurkan meremukan hatinya. Pengkhianatan ini jauh lebih menyakitkan daripada semua cacian yang pernah ia terima. Selama ini ia bertahan demi cintanya, demi sumpahnya di hadapan Tuhan. Ia pikir, selama Fadli masih setia, ia masih punya alasan untuk berjuang. Ternyata, semua itu hanyalah ilusi. Ia meletakkan kembali ponsel itu dengan perlahan. Air mata yang tadi sempat ia tahan, kini tak bisa lagi dibendung. Namun, tangisnya kali ini berbeda. Bukan tangisan kepasrahan, melainkan tangisan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Ia menangis sejadi-jadinya selama beberapa menit, membiarkan semua rasa sakit itu keluar dari dadanya. Setelah tangisnya reda, ia kembali menatap cermin. Wajahnya sembab, matanya merah. Tapi di balik semua itu, ada sorot mata baru yang muncul. Sorot mata yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Wanita lemah lembut yang selama ini dikenal semua orang telah mati di ruangan itu. Yang tersisa adalah Citra, sang CEO Nusantara Jaya Group, seorang wanita yang telah dikhianati dan siap untuk merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Ia memperbaiki riasannya dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Setiap sapuan bedak dan goresan lipstik terasa seperti sedang mengenakan baju zirah. Ia tidak lagi peduli pada perasaan Fadli, Ibu Nurul, atau bahkan Dian. Pesta pernikahan ini akan menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Dengan langkah yang mantap dan anggun, ia keluar dari kamar, menuruni tangga marmer rumahnya, dan berjalan menuju garasi. Ia melewati mobil sport mewah yang biasa dipakai Fadli, mobil yang ia belikan sebagai hadiah ulang tahun. Ia membuka pintu mobil sedannya yang lebih sederhana namun tetap elegan, dan menyalakan mesinnya. Sambil memegang kemudi, ia menatap rumah megah itu melalui kaca spion. Rumah ini, kemewahan ini, semua adalah miliknya. Dan ia akan mengambilnya kembali. Perjalanannya menuju gedung pernikahan bukan lagi perjalanan seorang istri yang ingin memberi selamat, tapi perjalanan seorang ratu yang akan menghakimi para pengkhianat di kerajaannya. Gedung pernikahan yang dipilih untuk acara Dian adalah sebuah ballroom hotel bintang 5 yang paling megah di kota. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi lampu-lampu kristal raksasa yang memendarkan cahaya keemasan, menyinari lautan tamu yang berpakaian indah. Aroma bunga lili dan mawar memenuhi udara, berpadu dengan alunan musik klasik yang dimainkan oleh sebuah orkestra mini di sudut ruangan. Semua tampak sempurna, sebuah potret kebahagiaan yang dipajang dengan begitu agung. Namun bagi Citra, kemegahan itu terasa seperti sebuah topeng raksasa yang menyembunyikan kebusukan. Ia menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet dan melangkah masuk melalui lobi utama. Setiap langkahnya di atas lantai marmer yang mengilap terasa mantap dan penuh tujuan.
Gaun biru malamnya mengalir lembut mengikuti gerak tubuhnya, menarik beberapa pasang mata yang memandangnya dengan kekaguman. Beberapa tamu yang merupakan rekan bisnis Fadli, atau lebih tepatnya, rekan bisnis yang didapat Fadli melalui koneksi Citra, menyambutnya dengan senyum dan sapaan hormat. Mereka tidak tahu menahu tentang drama keluarga yang sedang berlangsung. Citra membalas sapaan mereka dengan senyum tipis yang sopan, matanya terus waspada, mencari dua sosok yang paling ia ingin temui malam ini. Dan di sanalah mereka. Berdiri di dekat pintu masuk utama ballroom, menyalami para tamu dengan senyum palsu yang begitu terlatih. Fadli tampak gagah dengan setelan jas mahalnya, sementara Ibu Nurul mengenakan kebaya berwarna marun yang berkilauan, penuh dengan perhiasan yang seolah ingin menyaingi lampu kristal di atasnya. Wajah mereka berseri-seri, tertawa dan berbincang dengan para tamu undangan. Citra berhenti sejenak, mengamati pemandangan itu dari kejauhan. Pemandangan sebuah keluarga bahagia yang ia tahu betul hanyalah sebuah ilusi. Dengan napas yang dalam dan teratur, ia melanjutkan langkahnya. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas ia bisa melihat perubahan di wajah mereka. Seorang tamu yang sedang berbincang dengan Ibu Nurul menyikutnya pelan, menunjuk ke arah Citra yang mendekat. Ibu Nurul menoleh, dan senyum di wajahnya seketika membeku, digantikan oleh ekspresi kaget yang tak bisa disembunyikan. Matanya melebar, bibirnya sedikit terbuka. Ia lalu dengan cepat menyenggol lengan Fadli. Fadli, yang sedang tertawa, mengikuti arah pandang ibunya. Tawa di wajahnya langsung lenyap, rahangnya mengeras, dan matanya menatap Citra dengan kilat amarah yang ganas. Sandiwara mereka berakhir. Dengan cepat, mereka meminta maaf pada tamu yang sedang mereka ajak bicara dan bergegas menghampiri Citra, seolah ingin menghadang lajunya sebelum ia mencapai jantung pesta. Mereka berhenti tepat di hadapannya, membentuk barikade manusia. "Apa yang kau lakukan di sini?" desis Fadli, suaranya rendah namun penuh penekanan. Ia meraih lengan Citra, cengkeramannya kuat dan menyakitkan. "Sudah kubilang jangan datang." Ibu Nurul tidak berusaha menyembunyikan kemarahannya. Wajahnya yang dipoles riasan tebal, tampak mengerikan saat ia menatap Citra dengan kebencian murni. "Perempuan tidak tahu malu. Tidak punya telinga, ya? Untuk apa kau datang ke sini? Ingin merusak acara anakku satu-satunya?" Cerocosnya, suaranya sengaja ia pelankan agar tidak menarik perhatian banyak orang, namun nadanya setajam silet. Citra menatap cengkeraman Fadli di lengannya, lalu menatap mata suaminya dengan sorot dingin yang belum pernah Fadli lihat sebelumnya. Dengan satu sentakan kuat yang mengejutkan Fadli, Citra melepaskan lengannya. "Lepaskan aku," katanya, suaranya tenang namun mematikan. "Aku datang sebagai tamu undangan. Namaku ada di dalam daftar." "Kami tidak peduli," bentak Fadli. "Pulang sekarang, Citra. Aku tidak ingin ada keributan di sini. Jangan membuatku marah." Citra tertawa kecil, tawa tanpa kegembiraan. "Keributan? Siapa yang memulai keributan? Mas? Aku datang dengan niat baik. Kalian yang menyambutku seolah aku adalah seorang penjahat. Apa yang kalian takutkan?" tanyanya, matanya menusuk tajam ke arah Fadli, lalu beralih ke Ibu Nurul yang tampak semakin panik. "Tidak ada yang kami takutkan," sergah Ibu Nurul. "Kami hanya tidak ingin pestanya rusak karena ulahmu yang ceroboh dan memalukan. Sekarang pergi dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu." Ancaman itu sama sekali tidak menggoyahkan Citra. Ia justru semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mereka lindungi mati-matian. Ia tidak akan pergi. Tidak sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa rahasia itu. Ia melangkahkan kakinya, mencoba melewati mereka. Namun Fadli kembali menghalangi jalannya. "Citra, aku mohon. Jangan lakukan ini," kata Fadli, nadanya sedikit melunak, mencoba taktik lain. "Ini hari bahagia Dian. Kumohon mengertilah. Justru karena ini hari bahagia Dian, aku harus ada di sini." "Aku kakak iparnya," jawab Citra tegas. Tatapannya tidak lagi tertuju pada Fadli. Matanya menyapu ke arah kerumunan di belakang suaminya. Ia mencari sesuatu. Atau seseorang. Dan saat itulah, ia menemukannya. Di antara kerumunan tamu, tidak jauh dari tempat mereka berdiri, seorang wanita menatap lurus ke arah mereka. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan riasan wajah yang sempurna. Tapi bukan kecantikannya yang menarik perhatian Citra. Melainkan gaunnya. Gaun berwarna marun yang nyaris senada dengan kebaya Ibu Nurul, dan sangat serasi dengan warna dasi yang dikenakan Fadli. Wanita itu berdiri dengan segelas minuman di tangan, dan di wajahnya terukir sebuah senyum tipis. Senyum penuh kemenangan dan ejekan. Jantung Citra seolah diremas dengan kejam. Ia tidak perlu bertanya siapa wanita itu.
Pesan di ponsel Fadli tadi pagi kini memiliki wajah. Wajah inilah yang dilihat Fadli saat ia mengetik, "Kamu akan jadi pendampingku yang paling cantik malam ini." Wanita ini adalah alasan dibalik semua larangan dan kepanikan suami serta mertuanya. Di tengah pesta pernikahan yang meriah ini, suaminya telah membawa wanita simpanannya, dan ibu mertuanya merestuinya. Dunia Citra seolah berhenti berputar. Suara musik, tawa para tamu, dan denting gelas akan menjauh, menjadi gema samar di latar belakang. Fokusnya terkunci pada sosok wanita itu. Wanita yang berdiri dengan angkuh seolah dialah sang pemilik pesta. Rasa sakit yang dirasakan Citra begitu luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek dadanya dan mencabut jantungnya secara paksa. Semua pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang ia berikan selama ini terasa sia-sia, dihancurkan dalam satu momen yang brutal. Melihat arah pandang Citra, Fadli dan Ibu Nurul tahu bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Kepanikan di wajah mereka berganti menjadi sikap defensif yang agresif. Ibu Nurul, alih-alih merasa malu, justru seolah mendapat kekuatan baru. Ia seakan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri semua kepura-puraan. Dengan sengaja, Ibu Nurul memanggil wanita itu dengan suara yang cukup keras. "Rizka, sini, nak, kenalkan, ini loh, istrinya Fadli." Wanita bernama Rizka itu berjalan mendekat. Langkahnya gemulai dan penuh percaya diri. Semakin dekat, Citra bisa melihat tatapan meremehkan di matanya. Ia menatap Citra dari ujung rambut hingga ujung kaki, sebuah penilaian tanpa kata yang jelas-jelas menghina. "Oh, jadi ini Mbak Citra," kata Rizka, suaranya terdengar manis namun penuh racun. "Mas Fadli dan Ibu sering sekali cerita." Ibu Nurul langsung merangkul bahu Rizka dengan penuh kasih sayang. Sebuah gestur yang tidak pernah sekalipun ia berikan pada Citra selama bertahun-tahun menjadi menantunya. "Rizka ini, Citra, seorang bidan. Hebat, kan? Punya pekerjaan yang mulia, menolong orang melahirkan. Jelas masa depannya, mandiri, dan terhormat. Calon menantu idaman semua orang tua," puji Ibu Nurul setinggi langit. Setiap kata pujian untuk Rizka adalah sebuah tamparan tak terlihat bagi Citra. Ia lalu menatap Citra dengan tatapan mencemooh. "Tidak seperti kamu. Kerjanya hanya di rumah, menghabiskan uang suami. Menjadi benalu dalam kehidupan anakku. Apa yang bisa kau banggakan?" Hinaan itu diucapkan di depan Rizka, di depan Fadli, dan di ambang pintu ballroom di mana beberapa tamu bisa mendengarnya. Rasa malu dan sakit menyerbu Citra secara bersamaan. Ia menatap Fadli, mencari pertolongan, pembelaan, atau setidaknya secuil rasa bersalah di wajah suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Fadli membuang muka, menghindari tatapan mata Citra. Pria itu berdiri diam membisu, membiarkan ibunya dan selingkuhannya menghinanya tanpa ampun. Keberaniannya hanya muncul saat mengancam istrinya sendiri, namun lenyap tak berbekas di hadapan ibunya. "Jadi, ini alasan kalian melarangku datang?" tanya Citra, suaranya bergetar menahan amarah dan tangis. "Kalian ingin memamerkan wanita ini di depan semua orang? Menjadikannya pendamping Mas Fadli di pernikahan adiknya sendiri? Memangnya kenapa kalau iya?" tantang Ibu Nurul. "Rizka jauh lebih pantas mendampingi Fadli daripada kamu. Lihat saja penampilan kalian. Kalian berdiri bersebelahan seperti langit dan bumi. Rizka anggun dan terpelajar, sementara kau..." Ia berhenti sejenak, memindai penampilan Citra sekali lagi. "Kau hanya beruntung bisa memakai gaun mahal." Rizka tersenyum simpul, menikmati setiap detik pertunjukan itu. "Sudahlah, Bu. Kasihan Mbak Citra," katanya dengan nada yang dibuat-buat penuh simpati. "Mungkin Mbak Citra lelah, makanya jadi emosional. Sebaiknya Mbak pulang saja, istirahat. Biar kami yang menikmati pestanya." Saat itu, Citra mengerti segalanya dengan sangat jelas. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi. Sebuah rencana yang disusun oleh suami dan ibu mertuanya untuk menyingkirkannya secara perlahan. Mereka telah mempersiapkan Rizka sebagai penggantinya. Mereka membawa Rizka ke acara keluarga sepenting ini untuk memperkenalkannya secara tidak resmi kepada lingkaran sosial mereka, untuk menguji reaksi orang-orang, dan yang paling penting, untuk menghancurkan mental Citra hingga ia menyerah dan pergi dengan sendirinya. Semua kepingan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Pesan misterius di ponsel Fadli. Larangan keras agar ia tidak datang. Sambutan penuh kebencian di pintu masuk. Semua adalah bagian dari sebuah panggung sandiwara besar yang dirancang untuknya. Dan malam ini, ia dipaksa menjadi penonton sekaligus korban utama dalam drama menyakitkan yang mereka ciptakan. Rasa sakit di hatinya perlahan mulai mati rasa, digantikan oleh amarah yang dingin membara.
Ia menatap 3 orang di hadapannya satu persatu. Ibu Nurul yang kejam dan manipulatif. Rizka yang angkuh dan tak punya malu. Dan Fadli, suaminya, seorang pengecut yang bersembunyi di balik kebohongan dan pengkhianatan. Cinta yang dulu pernah membara untuk pria itu kini berubah menjadi abu. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali rasa jijik dan penyesalan karena telah menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya untuk orang yang salah. Wanita yang tadinya berharap bisa memperbaiki pernikahannya kini telah tiada. Wanita yang berharap kesabarannya akan dihargai kini sadar bahwa ia hanya dianggap sebagai keset. Di titik terendah dalam hidupnya, di tengah penghinaan terbesar yang pernah ia alami, Citra tidak hancur. Sebaliknya, sesuatu di dalam dirinya bangkit. Sesuatu yang kuat, dingin, dan tak kenal ampun. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan menangis di pojokan. Jika mereka menginginkan sebuah pertunjukan, maka ia akan memberikannya. Tapi pertunjukan itu akan berjalan sesuai skenarionya, dan di akhir cerita, hanya dialah yang akan berdiri tegak. Keheningan yang mencekam menyelimuti area di dekat pintu masuk itu. 3 sosok yang menghakiminya berdiri seolah patung, menunggu reaksinya. Mereka mengira Citra akan menangis, memohon, atau lari tunggang langgang dengan rasa malu. Mereka telah mempersiapkan semua amunisi untuk menghancurkan mentalnya malam itu juga. Namun, mereka salah besar. Mereka tidak sedang berhadapan dengan Citra yang sama seperti tadi pagi. Rasa sakit yang teramat sangat itu telah membakar habis semua kelemahan dan keraguan dalam dirinya, menyisakan inti baja yang dingin dan tajam. Alih-alih menunduk, Citra justru menegakkan punggungnya. Ia mengabaikan Ibu Nurul dan Rizka, matanya menatap lurus dan menusuk ke satu-satunya orang yang sumpahnya paling penting baginya. Fadl. Amarah yang selama ini ia pendam, amarah yang lahir dari ribuan hinaan kecil, kebohongan, dan pengabaian, akhirnya meledak. Suaranya tidak lagi bergetar, melainkan terdengar jelas, kuat, dan bergema dengan kekecewaan yang tak terhingga. Tega kamu, Mas Fadli. Serunya, suaranya naik 1 oktav, cukup keras untuk membuat beberapa tamu di dekatnya menoleh. Di hari pernikahan adikmu satu-satunya, di tengah semua orang yang kau hormati, kau membawa perempuan ini ke sini. Jarinya menuding sekilas ke arah Rizka yang tampak sedikit terkejut dengan keberaniannya. Di mana hatimu? Di mana harga dirimu sebagai seorang suami? Kau lupa dengan sumpah yang kau ucapkan di hadapan Tuhan? Kau lupa dengan semua yang telah aku berikan untukmu, untuk keluargamu? Suara Citra mulai bergetar, bukan karena takut, tetapi karena luapan emosi yang begitu dahsyat. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Topeng kesabarannya telah retak, dan wajah amarahnya yang terluka kini terlihat jelas. Fadli tampak gelagapan. Ia tidak pernah melihat Citra semarah ini. Selama ini, istrinya adalah sosok yang lembut dan penurut. Citra, kecilkan suaramu. Jangan membuat keributan. Bisiknya panik, matanya melirik cemas ke sekeliling. Keributan? Citra tertawa getir. Kau yang membawa api ke dalam rumah kita, dan sekarang kau menyuruhku untuk tidak berteriak saat aku terbakar hidup-hidup? Kau lebih khawatir dengan pandangan orang lain daripada perasaan istrimu sendiri. Melihat anaknya terpojok, Ibu Nurul tidak tinggal diam. Wajahnya merah pada menahan amarah. Baginya, Citra telah melewati batas. Seorang menantu rendahan berani membentak anak emasnya di depan umum. Itu adalah sebuah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Diam kau, perempuan tidak tahu diri. Hardik Ibu Nurul, melangkah maju dengan sorot mata membunuh. Beraninya kau membentak anakku. Semua yang kau miliki sekarang itu karena Fadli. Kau seharusnya berterima kasih padanya, bukan malah menuduhnya macam-macam. Aku tidak akan diam lagi, Bu, balas Citra, kini menatap ibu mertuanya tanpa gentar. Aku sudah terlalu lama diam saat ibu menghinaku, saat ibu merendahkanku di rumahku sendiri. Cukup. Kurang ajar. Amarah Ibu Nurul mencapai puncaknya. Tangannya terangkat ke udara, melayang secepat kilat. Plah, sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi kiri Citra. Suaranya terdengar begitu nyaring di tengah kebisingan pesta yang samar. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipinya. Kepalanya sedikit terteleng ke samping karena kekuatan tamparan itu. Untuk sesaat, seluruh dunia Citra senyap. Ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata kini tertuju padanya. Rasa perih di pipinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa perih di hatinya. Dipermalukan, dikhianati, dan kini, disakiti secara fisik oleh ibu dari suaminya sendiri. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini sedikit berantakan. Ada bekas merah berbentuk telapak tangan yang mulai terlihat jelas di pipinya yang putih. Air mata menggenang di pelupuk matanya,
namun ia menahannya sekuat tenaga agar tidak jatuh. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada mereka dengan melihatnya menangis. Dengan sisa harapan terakhir yang hampir padam, ia menatap Fadli. Inilah momen penentuan. Momen di mana ia akan melihat apakah masih ada sedikit saja sisa cinta atau rasa hormat dari pria itu untuknya. Matanya yang berkaca-kaca menatap suaminya, sebuah permohonan bisu untuk keadilan, untuk sebuah pembelaan. Ia tidak butuh Fadli melawan ibunya. Ia hanya butuh suaminya berdiri di sampingnya, menanyakan apakah ia baik-baik saja, atau setidaknya menunjukkan sedikit saja amarah karena istrinya telah ditampar di depan umum. Fadli menatapnya. Ada keraguan sesaat di matanya. Namun, keraguan itu dengan cepat lenyap saat ia melirik ibunya yang menatapnya dengan tajam, seolah memberikan perintah tanpa suara. Fadli menarik napas, dan kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang menghancurkan sisa-sisa terakhir dari hati Citra. Itu pantas kau dapatkan, kata Fadli dengan suara dingin dan datar. Itu akibatnya karena kau tidak mau menuruti kata-kataku dan ibu untuk tetap tinggal di rumah. Dunia Citra runtuh seketika. Bukan tamparan Ibu Nurul yang menghancurkannya, melainkan kata-kata Fadli. Kata-kata itu adalah vonis mati bagi pernikahan mereka. Kata-kata itu adalah pembenaran atas kekerasan terhadapnya. Di saat ia paling membutuhkan perlindungan, suaminya justru melemparkannya ke kawanan serigala dan mengatakan bahwa ia pantas diterkam. Seketika itu juga, air mata yang tadi ia tahan mengering. Genangan di matanya surut, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan luas. Rasa sakitnya hilang. Amarahnya padam. Yang tersisa hanyalah sebuah kesadaran yang jernih dan mutlak. Pernikahan ini sudah selesai. Laki-laki di hadapannya bukanlah suaminya, melainkan musuhnya. Tamparan Ibu Nurul memang menyakitkan, tetapi kata-kata Fadli lah yang benar-benar telah membuka matanya. Keributan di pintu masuk itu kini telah menjadi pusat perhatian. Musik orkestra yang tadi mengalun merdu kini terasa canggung, volumenya seolah mengecil. Para tamu yang berdiri di dekatnya berhenti berbincang, sebagian besar dari mereka berpura-pura tidak melihat namun telinga mereka awas mendengarkan. Bisik-bisik mulai menyebar dari satu meja ke meja lain, seperti api yang merambat di rumput kering. Wajah Citra, dengan bekas tamparan yang memerah, menjadi tontonan yang menyedihkan sekaligus menarik. Ia merasa seperti seekor hewan terluka yang dikelilingi oleh para pemangsa dan penonton yang penasaran. Fadli berdiri dengan sikap angkuh, seolah tindakannya membenarkan kekerasan ibunya adalah hal yang wajar. Ibu Nurul menyeringai penuh kemenangan, merasa telah berhasil menempatkan menantunya kembali ke tempatnya. Dan Rizka, sang bidan idaman, hanya melipat tangan di dada dengan ekspresi puas, menikmati drama kejatuhan rivalnya. Di tengah suasana yang tegang itu, kerumunan tamu di dekat pelaminan tiba-tiba terbelah. Dian, sang mempelai wanita, berjalan cepat ke arah mereka. Gaun pengantinnya yang putih dan megah menyapu lantai, kontras dengan ekspresi wajahnya yang muram dan penuh amarah. Di belakangnya, beberapa anggota keluarga besar mengikuti dengan wajah cemas. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagianya kini ternoda oleh sebuah insiden memalukan. Dian tidak bertanya apa yang terjadi. Ia tidak peduli siapa yang memulai atau siapa yang menjadi korban. Yang ia lihat hanyalah satu hal. Citra, kakak iparnya, adalah sumber dari semua kekacauan ini. Matanya yang marah menatap lurus ke arah Citra, mengabaikan ibu dan kakaknya yang jelas-jelas menjadi pemicu masalah. Mbak Citra, panggilnya dengan suara keras dan gemetar karena marah. Semua bisik-bisik langsung berhenti. Kini semua orang menatap mereka. Bisa tidak Mbak tidak membuat keributan sehari saja? Ini hari spesialku, hari pernikahanku, dan Mbak datang ke sini hanya untuk merusaknya. Tuduhan itu begitu tidak adil, begitu menusuk. Citra menatap adik iparnya dengan tidak percaya. Ia datang dengan niat tulus, membawa hadiah impian Dian di dalam hatinya. Ia diserang, dihina, dan ditampar. Namun pada akhirnya, dialah yang disalahkan. Dian, aku tidak. Citra mencoba menjelaskan, suaranya serak. Tidak apa. Sudah jelas-jelas Mbak yang membuat keributan. Potong Dian cepat, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Air mata frustrasi mulai menggenang di matanya. Aku tahu Ibu dan Mas Fadli melarang Mbak datang. Kenapa Mbak nekat? Apa Mbak sengaja ingin membuatku malu di depan semua tamuku? Di depan keluarga suamiku? Setiap kata yang diucapkan Dian adalah paku tambahan yang menancapkan Citra pada tiang penghakiman. Kini, ia benar-benar terisolasi. Suaminya telah mengkhianatinya. Ibu mertuanya telah menyakitinya. Dan adik iparnya, yang pernikahannya ia datangi dengan tulus, kini menyalahkannya atas semua kekacauan. Ia menatap berkeliling.
Tidak ada satupun wajah yang menunjukkan simpati. Yang ada hanyalah tatapan menghakimi, tatapan penasaran, dan tatapan jijik. Ia merasa begitu kecil, begitu sendirian. Seolah seluruh dunia telah bersekongkol untuk melawannya malam itu. Ia adalah terdakwa dalam sebuah pengadilan yang tidak adil, di mana para hakimnya adalah orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Rasa putus asa yang dingin mulai merayap di hatinya. Untuk sesaat, ia ingin lari dari sana, bersembunyi dari semua tatapan itu dan menangis sejadi-jadinya. Inilah titik terendahnya. Ditelanjangi secara emosional di depan ratusan orang, diasingkan oleh semua orang yang ia kenal dalam lingkaran keluarga itu. Ia berdiri membeku di tempatnya, menelan semua tuduhan dan hinaan dalam diam. Ia tidak lagi punya kekuatan untuk membela diri, karena ia sadar, apapun yang ia katakan tidak akan ada yang percaya. Mereka semua telah memilih pihak. Dan pihak itu bukanlah dirinya. Saat Citra berdiri di puncak keputusasaannya, terpojok dan sendirian, saat semua orang menatapnya seolah ia adalah sampah yang mengotori pesta, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tenang namun tegas mendekat dari arah pelaminan. Langkah kaki itu berbeda dari langkah panik anggota keluarga lainnya. Langkah itu terdengar berwibawa dan penuh tujuan. Kerumunan orang sedikit bergeser untuk memberi jalan. Reza, sang mempelai pria, suami Dian, berjalan melewati istrinya yang sedang menangis marah. Ia melewati Fadli dan Ibu Nurul yang menatapnya dengan bingung. Ia terus berjalan hingga berhenti tepat di hadapan Citra. Semua orang menahan napas, mengira sang mempelai pria akan ikut menyalahkan atau mengusir wanita yang dianggap sebagai biang kerok itu. Reza menatap bekas merah di pipi Citra dengan sorot mata yang sulit diartikan, lalu ia menatap langsung ke mata Citra. Hening sejenak. Kemudian, ia membuka mulutnya dan mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun di ruangan itu. Waktu seolah membeku di ballroom yang riuh itu. Semua mata tertuju pada Reza, sang mempelai pria, yang kini berdiri tegak di hadapan Citra. Dian, istrinya, menatapnya dengan mulut sedikit terbuka, tidak mengerti mengapa suaminya justru membela wanita yang telah merusak pestanya. Fadli dan Ibu Nurul membeku, firasat buruk mulai merayapi mereka, meski akal mereka belum mampu mencerna apa yang sedang terjadi. Mereka mengira Reza, sebagai menantu baru, akan menunjukkan solidaritas keluarga dan ikut mengusir Citra. Reza mengabaikan tatapan bingung dan amarah dari keluarga barunya. Ia juga mengabaikan bisik-bisik para tamu yang semakin penasaran. Fokusnya hanya satu, wanita yang berdiri di hadapannya, wanita yang wajahnya masih memerah karena tamparan, namun sorot matanya mulai memancarkan cahaya yang berbeda. Cahaya yang ia kenali dengan sangat baik dari ruang rapat Dewan Direksi. Dengan sikap hormat yang tulus, sikap seorang karyawan junior di hadapan pimpinan tertinggi, Reza sedikit membungkukkan badannya. Suaranya terdengar jelas, tenang, dan berwibawa, membelah ketegangan di udara. "Ibu bos," sapanya. Dua kata itu diucapkan dengan begitu lugas dan natural, tanpa keraguan sedikit pun. "Selamat datang. Terima kasih ibu sudah berkenan hadir. Ini adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai bagi saya." Hening. Jika tamparan Ibu Nurul tadi menghasilkan suara yang nyaring, maka dua kata yang diucapkan Reza ini menciptakan keheningan yang jauh lebih dahsyat. Keheningan yang memekakan telinga. Musik orkestra yang masih mengalun pelan terdengar, seperti intrusi yang tidak sopan dalam momen beku itu. "Ibu bos," kata pertama yang berhasil keluar adalah dari mulut Dian. Ia menatap suaminya dan Citra bergantian dengan dahi berkerut dalam. "Reza, apa maksudmu? Kenapa kau memanggil Mbak Citra seperti itu? Kamu salah orang." Fadli menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia kenal Reza. Dian pernah bercerita bahwa calon suaminya adalah seorang manajer proyek yang sukses di sebuah perusahaan besar. Sebuah perusahaan multinasional yang disegani. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Sebuah kemungkinan yang mustahil dan mengerikan mulai terbentuk di benaknya, namun ia berusaha keras menepisnya. "Tidak mungkin. Itu tidak mungkin." Ibu Nurul mendengus tidak percaya. "Reza, kamu ini ada-ada saja. Jangan bercanda di saat seperti ini. Usir saja perempuan ini, dia sudah membuat keributan," katanya, masih dengan nada memerintah, mencoba mempertahankan sisa-sisa kuasanya yang mulai goyah. Reza tidak menanggapi mertuanya. Ia justru menegakkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Citra, seolah meminta izin. Citra hanya menatapnya balik, sebuah tatapan yang memberikan persetujuan tanpa kata. Reza mengerti. Ia lalu berbalik menghadap keluarga barunya, wajahnya kini menunjukkan ekspresi yang serius. "Saya tidak bercanda, Bu. Dan saya tidak salah orang," kata Reza, suaranya tetap tenang namun kini mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Ia menatap Ibu Nurul,
Fadli, dan Dian secara bergantian, sebelum akhirnya suaranya ia keraskan sedikit agar orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar dengan jelas. Bapak, Ibu, Dian, perkenalkan, jeda sesaat yang ia ambil terasa begitu panjang dan menegangkan. Ini adalah Ibu Citra Wulandari. Beliau bukan hanya kakak ipar saya. Beliau adalah pemilik dan Chief Executive Officer dari Nusantara Jaya Group, perusahaan tempat saya bekerja. Ledakan bom atom mungkin tidak akan lebih mengejutkan daripada pengumuman itu. Nusantara Jaya Group. Nama itu dikenal oleh hampir semua orang di ruangan itu. Sebuah konglomerat raksasa yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan teknologi. Sebuah nama yang identik dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Fadli sering membual kepada teman-temannya bahwa ia memiliki koneksi di perusahaan itu, padahal ia hanya mengenal beberapa manajer level bawah. Fadli terhuyung mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kakinya terasa lemas. Dunia di sekelilingnya berputar. Jadi ini sumbernya. Uang yang mengalir tanpa henti ke rekeningnya. Proyek-proyek yang ia menangkan dengan begitu mudah. Semua kemewahan yang ia kira adalah hasil dari kepintarannya mengelola warisan Citra. Semua adalah milik Citra. Bukan warisan. Tapi kerajaan bisnis yang dibangun oleh wanita yang setiap hari ia dan ibunya hina. Ibu Nurul hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara, seperti ikan yang kehabisan air. Perhiasan yang menempel di tubuhnya tiba-tiba terasa berat dan panas, seolah mengejeknya. Rumah mewah yang ia tinggali, mobil yang mengantarnya ke salon setiap minggu, liburan ke luar negeri. Semua itu bukan milik anaknya. Semua adalah milik menantu perempuan yang ia sebut Benalu. Benalu itu ternyata adalah pohon beringin raksasa yang menaungi hidup mereka selama ini. Dian menatap Citra dengan mata terbelalak, horor dan rasa malu yang luar biasa menjalari dirinya. Ia baru saja menuduh seorang CEO dari perusahaan raksasa telah merusak pestanya. Ia baru saja menyalahkan wanita yang ternyata merupakan atasan tertinggi dari suaminya sendiri. Rizka, yang sejak tadi berdiri angkuh, kini tampak pucat dan gelisah. Ia melirik Fadli, pria yang ia kira adalah seorang pengusaha sukses. Kini ia sadar, pria di sampingnya hanyalah seorang penipu yang hidup dari kekayaan istrinya. Pesonanya luntur seketika. Citra berdiri di tengah-tengah kekacauan bisu itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas dengan lega. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya terangkat. Topengnya telah terbuka, tapi bukan topeng kelemahannya, melainkan topeng kekuatannya. Ia menatap Reza dengan secuil senyum terima kasih. Karyawan kepercayaannya itu telah datang di saat yang paling tepat, menjadi kavaleri penyelamat yang tak pernah ia duga. Kekuatan telah kembali ke tangannya. Dan kini, saatnya untuk menggunakannya. Keheningan yang tadi sempat pecah oleh pengumuman Reza kini kembali, namun dengan kualitas yang berbeda. Jika tadi adalah hening karena kaget, kini adalah hening yang dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan yang pekat. Fadli, Ibu Nurul, dan Dian berdiri kaku, seolah disambar petir. Mereka bukan lagi keluarga terhormat yang sedang diusik oleh seorang pengacau. Mereka kini adalah para terdakwa yang baru saja mendengar identitas asli sang jaksa penuntut. Bisik-bisik di antara para tamu kini berubah menjadi gumaman yang lebih jelas. Orang-orang saling bertukar pandang, sebagian besar menatap keluarga Fadli dengan sorot mata baru yang dipenuhi cemoohan dan rasa ingin tahu yang kejam. Berita itu menyebar secepat kilat di dalam ballroom. Citra Wulandari, pemilik Nusantara Jaya. Jadi Fadli selama ini hanya numpang hidup. Pantas saja istrinya ditampar, ternyata ada drama besar. Reputasi keluarga yang coba dibangun oleh Ibu Nurul hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Fadli merasakan tatapan semua orang menusuk kulitnya. Ia ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Semua kebohongannya, semua kesombongannya, kini menjadi bumerang yang menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia menatap Citra, wanita yang sama yang tadi pagi ia bentak. Kini, wanita itu tampak begitu asing dan menjulang tinggi di hadapannya. Tatapan tenang Citra terasa lebih mengintimidasi daripada amarahnya tadi. Itu adalah tatapan seorang pimpinan yang sedang mengevaluasi bawahannya yang berkinerja buruk, tatapan seseorang yang memegang kendali penuh. Ibu Nurul masih berusaha menyangkal kenyataan. Tidak mungkin, lirihnya, lebih kepada dirinya sendiri. Reza, kamu jangan mengarang cerita. Dia ini hanya lulusan biasa, bagaimana mungkin? Dengan hormat, Bu, sela Reza dengan sopan namun tegas. Saya adalah kepala proyek pembangunan Nusantara Tower di pusat kota. Proyek itu bernilai triliunan rupiah. Dan saya melaporkan progresnya setiap minggu secara langsung kepada Ibu Citra selaku CEO.
Beliau yang menandatangani setiap dokumen penting dan mengambil semua keputusan strategis. Tidak ada kesalahan di sini. Penjelasan Reza yang detail dan profesional itu membungkam Ibu Nurul seketika. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Kenyataan itu begitu telak dan brutal. Citra menarik napas panjang, mengabaikan kekacauan di sekelilingnya. Ia sudah selesai dengan drama dan air mata. Kini saatnya untuk mengambil keputusan bisnis. Dan bisnis pertamanya malam ini adalah membersihkan aset-asetnya dari para parasit. Ia tidak lagi melihat Fadli sebagai suami atau Ibu Nurul sebagai mertua. Mereka kini adalah liabilitas, sebuah investasi buruk yang harus segera dilikuidasi. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas tangan mungilnya. Sebuah gestur sederhana yang entah kenapa membuat jantung Fadli dan Ibu Nurul berdebar semakin kencang. Semua mata tertuju pada ponsel di tangan Citra. Di era digital, sebuah ponsel di tangan orang yang berkuasa bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada pedang. Jari lentiknya menari di atas layar, mencari sebuah nama di dalam kontaknya. Ia menemukannya, Bima, pengacara pribadinya sekaligus kepala departemen legal di perusahaannya. Ia menekan tombol panggil. Semua orang di dekatnya menahan napas. Citra menempelkan ponsel itu ke telinganya. "Halo, Bima? Maaf mengganggu malam-malam." Sapanya dengan suara yang jernih dan profesional, seolah ia sedang berada di kantornya, bukan di tengah pesta pernikahan yang kacau. Ia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. Fadli bisa merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin menghentikan Citra, memohon, bersujud di kakinya, tapi tubuhnya seolah lumpuh karena takut. Kemudian, Citra kembali berbicara, dan setiap kata yang ia ucapkan adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa dunia Fadli dan ibunya. "Tolong siapkan draft surat gugatan cerai atas nama saya, Citra Wulandari, terhadap suami saya, Fadli Aditama. Alasan, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Lampirkan semua bukti yang sudah kita kumpulkan. Kirimkan ke email saya dalam 1 jam ke depan untuk saya periksa." Suaranya tetap tenang, tanpa emosi, seperti sedang memberikan instruksi kerja biasa. Namun isi dari instruksi itu adalah sebuah deklarasi perang. Kartu as terakhirnya, kartu identitasnya, telah terbuka. Dan kini, ia mulai memainkan kartu-kartu kemenangannya, satu persatu, tanpa ampun. Telepon itu masih menempel di telinga Citra. Namun keheningan di seberang sana menandakan Bima, sang pengacara, telah mengerti instruksinya dan menutup panggilan. Citra menurunkan ponselnya dengan gerakan perlahan dan anggun, seolah baru saja menyelesaikan transaksi bisnis miliaran rupiah. Baginya, ini memang sebuah transaksi. Transaksi untuk menutup buku kerugian terbesar dalam hidupnya, dan memulai lembaran baru yang bersih. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Matanya yang tadi dingin dan profesional kini beralih, menatap langsung pada Fadli. Pria itu tampak hancur. Wajahnya yang pucat kini basah oleh keringat, matanya kosong menatap Citra seolah melihat hantu. Ia seperti kehilangan kemampuan untuk berbicara, atau bahkan berpikir. Dunia yang ia kenal, dunia yang dibangun di atas kebohongan dan kekayaan istrinya, telah runtuh menimpanya. "Mas Fadli," panggil Citra. Suaranya tidak lagi mengandung amarah, hanya nada datar seorang atasan yang sedang memberikan perintah final. "Aku rasa, setelah ini kau tidak akan membutuhkannya lagi." Fadli menatapnya dengan bingung. Citra mengulurkan tangannya yang lentik ke hadapan Fadli, telapak tangannya terbuka. Sebuah permintaan tanpa kata. "Kunci mobil." "Sekarang," perintahnya. Fadli tersentak, seolah baru sadar dari mimpi buruk. Tangannya secara refleks merogoh saku celananya. Jari-jarinya gemetar hebat saat menyentuh logam dingin dari gantungan kunci mobil sport mewah yang selama ini menjadi simbol status dan kebanggaannya. Mobil itu adalah hadiah dari Citra, sebuah alat yang ia gunakan untuk memamerkan kesuksesannya di depan teman-temannya, dan mungkin juga di depan Rizka. Kini, simbol itu akan dicabut darinya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meletakkan kunci itu di telapak tangan Citra. Rasanya seperti menyerahkan mahkotanya. Citra menggenggam kunci itu. Bunyi gemerincing kecil yang dihasilkannya terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan mewah Fadli. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi pada pria itu. Baginya, Fadli sudah menjadi masa lalu. Urusannya sudah selesai. Pandangannya kini beralih ke Ibu Nurul. Wanita tua itu akhirnya menemukan kembali suaranya. Namun yang keluar hanyalah racauan putus asa. "Citra, nak, jangan begini. Kita ini keluarga. Semua bisa dibicarakan baik-baik." Ibu hanya..." "Keluarga?" potong Citra,
sebuah senyum sinis yang tipis terukir di bibirnya. Seorang ibu dalam keluarga tidak akan menampar menantunya di depan umum, Bu. Seorang ibu tidak akan mendukung anaknya berselingkuh dan membawa wanita lain ke acara keluarga. Kata, keluarga, dari mulut ibu terdengar seperti sebuah hinaan. Citra melangkah mendekat, tatapannya begitu tajam hingga membuat Ibu Nurul mundur selangkah. Rumah yang ibu tinggali dengan begitu nyaman, perabot yang ibu nikmati, supir yang mengantar ibu kemanapun, semua itu adalah milik saya. Fasilitas dari perusahaan saya yang saya pinjamkan kepada suami saya. Tapi sepertinya, fasilitas itu telah disalahgunakan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Nikmati pestanya, Bu. Tertawalah bersama teman-teman sosialita ibu untuk terakhir kalinya sebagai nyonya besar Aditama. Karena setelah ini, jedanya terasa begitu lama dan menyiksa. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian dan angkat kaki dari rumahku. Jika dalam 24 jam kalian masih ada di sana, tim keamanan saya yang akan mengantar kalian keluar. Ancaman itu diucapkan dengan begitu tenang. Namun dampaknya lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Ibu Nurul terhuyung, wajahnya berubah kelabu. Ia mencoba berpegangan pada lengan Fadli, namun anaknya sendiri terlalu syok untuk bisa menopangnya. Gambaran diusir dari rumah mewah itu, kembali ke kehidupan lamanya yang pas-pasan, adalah sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Terakhir, pandangan Citra menyapu sekilas ke arah Rizka. Sang bidan idaman itu kini tampak seperti seekor tikus yang terjebak. Wajahnya pucat, senyum kemenangannya telah lama sirna. Ia berusaha keras untuk tidak terlihat, berharap bisa menghilang dari tempat itu. Citra menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapan yang sama meremehkannya seperti yang Rizka berikan padanya tadi. Namun, tatapan Citra memiliki bobot kekuasaan yang tak terbantahkan. Citra tidak membuang banyak kata untuknya. Baginya, wanita seperti Rizka tidak pantas mendapatkan energinya. Ia hanya memberinya lirikan singkat yang menusuk. Semoga kamu bahagia dengan pengangguran baru ini, ucapnya dingin, sebelum akhirnya membuang muka, seolah Rizka adalah sesuatu yang tidak penting dan tidak layak dilihat lebih lama. Selesai. Eksekusinya tuntas. Ia telah menjatuhkan vonis pada mereka semua. Kini saatnya untuk pergi. Ia berbalik, punggungnya yang tegap menjadi pemandangan terakhir bagi keluarga yang baru saja ia hancurkan. Ia mulai berjalan anggun menuju pintu keluar, melewati kerumunan tamu yang secara otomatis memberinya jalan, seolah sedang menyaksikan seorang ratu berjalan meninggalkan medan perang setelah memenangkan pertempuran. Langkahnya tidak goyah. Kepalanya terangkat tinggi. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Suara isak tangis Dian yang mulai terdengar, atau gumaman panik Fadli yang mencoba menenangkan ibunya, semua itu menjadi musik latar dari kemenangannya. Namun, sebelum ia benar-benar mencapai pintu keluar, ia berhenti. Ia teringat sesuatu. Atau seseorang. Ia menolehkan kepalanya sedikit, matanya mencari sosok Reza di tengah kerumunan dekat pelaminan. Reza masih berdiri di sana, di samping Dian yang menangis, wajahnya menunjukkan ekspresi yang campur aduk antara lega dan canggung. Mata mereka bertemu. Citra memberinya sebuah senyum kecil, senyum tulus pertama yang ia tunjukkan malam itu. Reza, panggilnya, suaranya kini terdengar lebih hangat. Selamat atas pernikahanmu. Maaf jika ada sedikit drama yang tidak menyenangkan. Reza tergagap. Tidak, Ibu. Sama sekali tidak. Justru saya yang... Tidak apa-apa. Potong Citra. Kamu karyawan yang hebat, dan aku yakin kamu akan menjadi suami yang baik untuk Dian. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih ringan, anggap saja bonus tahunanmu sudah cair lebih awal. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, sebuah hadiah pernikahan versinya sendiri, Citra benar-benar berbalik. Ia tidak berhenti lagi. Ia melangkah keluar dari ballroom yang megah itu, meninggalkan kekacauan, penyesalan, dan karma yang baru saja mulai bekerja di belakangnya. Udara malam yang sejuk menyambutnya di luar lobi, terasa begitu segar dan membebaskan. Ia menyerahkan tiket valet kepada petugas, dan sambil menunggu mobilnya datang, ia menatap langit malam yang berbintang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa utuh. Ia merasa bebas. Sang ratu telah kembali menduduki tahtanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Langit Jakarta yang cerah seolah mencerminkan kehidupan baru Citra. Ia berdiri di balkon kantornya yang terletak di lantai tertinggi Nusantara Tower, gedung pencakar langit yang menjadi mahkota dari kerajaan bisnisnya. Dengan secangkir kopi hangat di tangan, ia menatap hamparan kota yang sibuk di bawahnya. Wajahnya tampak lebih segar, sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan.
Wanita yang berdiri di sana adalah Citra Wulandari seutuhnya, seorang pemimpin visioner yang dihormati dan disegani. Proses perceraiannya dengan Fadli berjalan dengan cepat. Dengan semua bukti perselingkuhan dan laporan atas insiden tamparan di pesta pernikahan, Fadli tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia dan ibunya benar-benar angkat kaki dari rumah Citra tepat 24 jam setelah ultimatum diberikan, hanya membawa beberapa koper pakaian. Semua aset, mobil, rekening bank, dan fasilitas yang selama ini mereka nikmati, dibekukan dan ditarik kembali oleh Citra. Di sisi lain kota, di sebuah kontrakan sempit dengan dinding yang catnya mulai mengelupas, kehidupan Fadli dan Ibu Nurul berubah 180 derajat. Kemewahan yang dulu mereka anggap sebagai hak, kini menjadi kenangan pahit yang menyiksa. Fadli, yang tidak pernah benar-benar bekerja keras seumur hidupnya, kini harus berjuang mencari pekerjaan. Namun, namanya seolah masuk dalam daftar hitam di seluruh dunia korporat. Setiap lamaran yang ia kirimkan ditolak mentah-mentah. Pengaruh Citra di dunia bisnis terlalu besar. Tidak ada perusahaan yang berani mengambil risiko dengan mempekerjakan pria yang telah mengkhianati seorang Citra Wulandari. Ibu Nurul, yang terbiasa dilayani, kini harus melakukan semuanya sendiri. Mencuci, memasak, membersihkan rumah petak yang pengap. Setiap hari ia habiskan dengan mengeluh dan menyalahkan Fadli atas kebodohannya. Namun tak jarang, di tengah malam, Fadli mendengarnya menangis dalam diam, meratapi nasib mereka. Penyesalan datang terlambat, rasanya seperti racun yang menggerogoti jiwa mereka perlahan-lahan. Rizka, wanita itu menghilang dari kehidupan Fadli seminggu setelah insiden di pesta. Setelah tahu bahwa sumber kekayaan Fadli telah kering, ia pergi begitu saja tanpa pamit, mencari mangsa baru yang lebih menjanjikan. Suatu sore, sekretaris Citra memberitahukan bahwa Dian dan Reza ingin bertemu. Setelah berpikir sejenak, Citra setuju untuk menerima mereka di kantornya. Dian masuk ke dalam ruangan CEO yang megah itu dengan kepala tertunduk, sementara Reza mengikutinya dengan wajah penuh penyesalan. Mereka berdua berdiri canggung di hadapan meja kerja Citra yang besar. "Mbak Citra, aku minta maaf," ucap Dian terbata-bata, air matanya mulai menetes. "Aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi malam itu. Aku buta, aku tidak tahu apa-apa. Aku egois dan hanya memikirkan pestaku sendiri. Maafkan aku, Mbak." Reza menggenggam tangan istrinya, lalu menatap Citra dengan tulus. "Saya juga minta maaf, Bu, atas nama keluarga saya. Seharusnya saya bisa mencegahnya. Perlakuan mereka terhadap ibu sama sekali tidak bisa dibenarkan." Citra mendengarkan permintaan maaf mereka dalam diam. Ia menatap Dian, adik ipar yang dulu sering ia coba dekati namun selalu ditolak. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Namun, luka yang mereka torehkan terlalu dalam untuk bisa sembuh begitu saja. "Aku menerima permintaan maaf kalian," kata Citra akhirnya, suaranya tenang dan profesional. "Masa lalu biarlah berlalu. Aku harap kalian bisa membangun rumah tangga yang bahagia." Ia lalu menatap Reza. "Dan kau, Reza, teruslah bekerja dengan baik. Kinerjamu selama ini sangat memuaskan. Jangan campur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan." Sikap Citra jelas. Ia memaafkan, tetapi ia juga membangun sebuah batasan yang kokoh. Hubungan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Mereka kini hanyalah atasan dan bawahan, dengan Dian sebagai istri dari bawahannya. Tidak lebih. Dian dan Reza mengerti. Mereka pamit dengan perasaan lega sekaligus sedih, menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang kakak yang begitu berharga karena kebodohan keluarga mereka sendiri. Adegan terakhir dari cerita ini terjadi beberapa minggu kemudian. Fadli sedang duduk sendirian di ruang tamu kontrakannya yang sempit, menatap kosong ke arah televisi butut. Ibunya sedang di dapur, suara keluhannya terdengar samar. Sebuah program berita bisnis sedang tayang. Tiba-tiba, wajah Citra muncul di layar, memenuhi seluruh frame. Ia sedang diwawancarai di sebuah forum ekonomi internasional di Singapura, berbicara dengan fasih tentang rencana ekspansi Nusantara Jaya Group ke pasar Eropa. Ia tampak begitu bersinar, anggun, cerdas, dan berkuasa. Di bawah namanya di layar tertulis, Citra Wulandari, CEO Visioner Indonesia. Fadli terpaku. Pria itu menatap layar televisi dengan napas tertahan. Itulah wanita yang pernah menjadi miliknya. Wanita yang cintanya ia sia-siakan, yang hatinya ia hancurkan, yang kekuatannya ia remehkan. Ia bisa saja berada di samping wanita itu sekarang, menikmati kesuksesannya sebagai seorang suami yang mendukung. Namun ia memilih jalan pengkhianatan, dan kini ia terpuruk di dasar jurang penyesalan, hanya bisa menyaksikan kejayaan wanita itu dari jauh, melalui layar kaca yang buram.
Remote televisi jatuh dari tangannya yang lemas. Ia terduduk di lantai kontrakan yang dingin dan kotor. Air mata penyesalan yang sesungguhnya akhirnya mengalir di pipinya. Namun sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Citra tersenyum lepas di balkon hotelnya yang mewah, menatap gemerlap lampu kota Singapura. Ia telah membuang semua sampah dari hidupnya. Dunianya kini jauh lebih bersih, lebih luas, dan lebih cemerlang. Keadilan telah ia tegakkan dengan tangannya sendiri, dan sang ratu telah kembali menduduki tahtanya yang sah. Sendirian, namun utuh, bahagia, dan tak terkalahkan. Fajar yang baru telah menyingsing untuknya. 1 tahun adalah waktu yang singkat dalam perputaran bumi, namun bisa menjadi sebuah keabadian yang mengubah segalanya bagi jiwa manusia. Setahun setelah malam pernikahan yang penuh drama itu, gema dari setiap keputusan, perkataan, dan perbuatan telah mengendap menjadi takdir yang permanen bagi setiap tokohnya. Pagi itu, di sebuah aula yang dipenuhi oleh para jurnalis, aktivis, dan tokoh-tokoh berpengaruh, Citra Wulandari berdiri di atas podium. Ia tidak lagi mengenakan gaun pesta berwarna biru malam, melainkan sebuah setelan blazer putih gading yang memancarkan aura otoritas dan keanggunan. Di belakangnya, sebuah spanduk besar bertuliskan, "Peluncuran Yayasan Pelita Citra, memberdayakan perempuan, membangun bangsa." Ini adalah hari penting baginya, sebuah puncak dari perjalanannya selama setahun terakhir. Setelah perceraiannya, Citra tidak hanya fokus pada ekspansi bisnisnya. Ia melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Rasa sakit dari pengkhianatan itu tidak ia biarkan menjadi racun. Sebaliknya, ia mengubahnya menjadi pupuk untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Ia menyadari betapa banyak perempuan di luar sana yang terperangkap dalam situasi yang sama atau bahkan lebih buruk darinya, namun tidak memiliki kekuatan finansial atau mental untuk keluar. Dari kesadaran itulah lahir Yayasan Pelita Citra, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan perempuan yang ingin mandiri secara ekonomi. "Selamat pagi," sapanya, suaranya yang tenang menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon. "Setahun yang lalu, saya adalah seorang wanita yang berpikir bahwa kebahagiaan saya bergantung pada orang lain. Saya berpikir bahwa diam adalah emas, dan kesabaran adalah kebajikan tertinggi, bahkan jika kesabaran itu berarti membiarkan diri kita direndahkan dan tidak dihargai." Ia berhenti sejenak, matanya menatap para hadirin dengan kejujuran yang melucuti. "Saya salah. Hari ini saya belajar bahwa kebajikan tertinggi adalah menghargai diri sendiri. Emas yang sesungguhnya adalah suara kita sendiri, keberanian untuk mengatakan, 'cukup', dan kekuatan untuk berjalan pergi dari apapun yang meracuni jiwa kita." Pidatonya mengalir dengan lancar, menceritakan visinya untuk yayasan tanpa pernah menyebut secara eksplisit drama pribadinya. Namun, semua orang yang tahu kisahnya mengerti. Setiap kata yang ia ucapkan adalah manifestasi dari transformasinya. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia telah mengambil kembali narasi hidupnya dan menggunakannya untuk menyalakan pelita bagi orang lain. Setelah acara selesai, ia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mengucapkan selamat. Ia tersenyum, tertawa, dan berbincang dengan hangat. Ia bahagia. Kebahagiaan yang otentik, yang lahir dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi pantulan dari orang lain. Di sudut lain kota yang sama, di bawah terik matahari yang menyengat, pemandangan yang sangat berbeda terjadi. Fadli Aditama mengangkut sak-sak semen dari sebuah truk ke dalam area proyek konstruksi. Tubuhnya yang dulu terawat kini kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari. Otot-ototnya yang tidak terbiasa bekerja keras terasa nyeri setiap saat. Kemeja mahalnya telah berganti dengan kaos oblong yang basah oleh keringat dan dekil oleh debu. Ini adalah pekerjaan ketiganya dalam 6 bulan terakhir. Ia selalu dipecat karena kinerjanya yang buruk dan sikapnya yang masih sombong, sisa-sisa dari kehidupan lamanya yang sulit ia hilangkan. Bekerja sebagai kuli bangunan adalah pilihan terakhirnya, satu-satunya pekerjaan yang tidak memerlukan riwayat hidup atau referensi. Setiap hari adalah penyiksaan. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit di sekelilingnya, beberapa di antaranya ia tahu adalah proyek Nusantara Jaya Group, dan hatinya terasa seperti ditikam. Ia sedang membangun kerajaan milik wanita yang telah ia buang, dengan tangannya sendiri, sebagai seorang pekerja rendahan. Sore harinya, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia pulang ke rumah kontrakan 3 petak yang semakin hari semakin terasa seperti penjara. Bau pengap dan lembab menyambutnya. Di dalam, Ibu Nurul terbaring di atas kasur tipis, mengeluh tentang punggungnya yang sakit dan udara yang panas. Kesehatan wanita tua itu menurun drastis sejak mereka jatuh miskin. Tanpa perawatan rutin yang mahal dan gaya hidup nyaman, berbagai penyakit tua mulai menggerogotinya. "Kamu baru pulang?"
Uangnya mana? Beras sudah habis. Obat ibu juga harus ditebus. Rengek Ibu Nurul, suaranya serak. Fadli melempar upah hariannya yang hanya beberapa lembar uang lecek ke atas meja dengan kasar. Ibu pikir cari uang itu gampang? Aku banting tulang seharian, panas-panasan, hanya dapat segini. Ibu hanya bisa mengeluh saja. Bentak Fadli, emosinya meledak. Kau membentak ibumu? Balas Ibu Nurul, mencoba bangkit duduk. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak bodoh dan serakah dengan si bidan itu, kita tidak akan seperti ini. Kalau saja kau bisa menjaga istrimu dengan baik, kita masih hidup enak. Salahku? Bukankah ibu yang dari dulu meracuni pikiranku? Ibu yang selalu bilang Citra tidak berguna. Ibu yang mendukungku dengan Rizka. Ibu yang menamparnya dan membuat semuanya hancur. Ini semua salah ibu, teriak Fadli, suaranya dipenuhi keputusasaan. Pertengkaran seperti ini menjadi menu harian mereka. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan, saling menyalahkan atas nasib buruk mereka, tidak pernah sekalipun mencoba introspeksi diri. Karma bagi mereka bukan hanya kemiskinan materi, tetapi juga siksaan batin karena harus hidup setiap hari dengan orang yang mereka salahkan atas kehancuran mereka, di dalam sebuah ruang sempit tanpa jalan keluar. Penyesalan terbesar mereka bukanlah karena telah menyakiti Citra, melainkan karena telah kehilangan akses menuju kekayaannya. Dan itulah hukuman mereka yang paling abadi. Sementara itu, di sebuah rumah yang nyaman di pinggir kota, Dian sedang menimang putranya yang baru berusia 6 bulan. Rumah tangganya dengan Reza berjalan harmonis. Reza adalah suami dan ayah yang baik. Secara finansial, mereka lebih dari cukup. Reza mendapatkan promosi di kantor berkat kerja kerasnya. Namun semua orang tahu, ia tidak akan pernah bisa mencapai posisi puncak direksi. Ada sebuah dinding kaca tak terlihat antara dirinya dan Citra. Hubungan mereka murni profesional. Reza mengerti dan menerimanya sebagai konsekuensi. Dian telah banyak berubah. Menjadi seorang ibu telah membuka matanya. Ia sering menatap putranya dan merasa malu luar biasa saat teringat bagaimana ia memperlakukan Citra. Ia sadar, Citra telah menanggung beban keluarganya begitu lama dalam diam. Beberapa kali ia mencoba memperbaiki hubungan. Ia mengirim pesan, mengucapkan selamat hari raya, bahkan mengirim foto putranya. Malam itu, ponselnya bergetar. Sebuah balasan dari Citra atas foto yang ia kirim tadi siang. Selamat atas kelahiran putranya, Dian. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat dan berbakti. Pesan itu sopan, hangat, namun terasa berjarak. Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada ajakan untuk bertemu. Dian menghela napas. Ia tahu, beberapa pintu yang sudah tertutup tidak akan pernah bisa terbuka kembali seperti semula. Ia hanya bisa berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak mengulangi kesalahan keluarganya. Malam harinya, Citra duduk sendirian di taman belakang rumahnya yang luas. Rumah yang sama, namun auranya kini terasa berbeda. Dulu terasa dingin dan kosong, kini terasa hangat dan damai. Ia baru saja selesai membalas pesan dari Dian. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Yang ada hanyalah perasaan lega dan ketenangan. Ia memandang bintang-bintang di langit. Perjalanannya begitu terjal, namun setiap luka telah mengajarinya pelajaran yang berharga. Ia belajar bahwa cinta sejati harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Ia belajar bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah kemampuannya untuk bertahan dalam penderitaan, melainkan keberaniannya untuk memilih kebahagiaan. Hidupnya kini penuh. Penuh dengan pekerjaan yang ia cintai, yayasan yang memberinya tujuan baru, dan teman-teman tulus yang selalu mendukungnya. Ia tidak lagi mencari separuh jiwa untuk melengkapinya, karena ia sadar, ia sudah utuh dengan sendirinya. Takdirnya tidak lagi ditulis oleh orang lain. Ia adalah sang penulis, sang sutradara, sekaligus sang ratu dalam kisah hidupnya sendiri. Dan di bawah langit yang tak berbatas, ia tahu, babak terbaik dari ceritanya barulah saja dimulai.